Selamat malam, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-39 dan 40. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kembali kami datang dalam doa syukur kami di malam hari ini. Kami tetap menaikkan pujian bagi nama-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu yang selalu bersama dengan kami, beserta dengan langkah hidup kami, bahkan karya kami, dari pagi hari hingga malam ini. Saatnya sebelum kami memasuki tidur malam, kami akan membaca bagian dari Alkitab yang berintikan firman Allah. Tuhan, berikanlah kami pendampingan melalui Roh Kudus-Mu, untuk kami dikuatkan sehingga kami fokus dalam pembacaan Alkitab. Doa di malam hari ini, semuanya kami naikkan dan kami mau serahkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Yeremia pasalnya yang ke-39. Ketika Yerusalem direbut dalam tahun yang ke-9 pemerintahan Zedekia Raja Yehuda, dalam bulan ke-10 telah datang Nebukadnezar Raja Babel beserta segenap tentaranya untuk mengepung Yerusalem. Dalam tahun yang ke-11 pemerintahan Zedekia, dalam bulan yang ke-4 pada tanggal 9 bulan itu terbelahlah tembok kota itu. Maka datanglah para perwira Raja Babel lalu mengambil tempat pintu gerbang tengah. Mereka itu ialah Nergal-Sarazer, pembesar dari Sin-Magir, panglima, dan Nebusyazban, kepala istana, dan para perwira lainnya dari Raja Babel. Melihat mereka semuanya, maka Zedekia Raja Yehuda dengan semua tentara melarikan diri, meninggalkan kota itu pada waktu malam, dan mengambil jalan taman raja dengan melalui pintu gerbang antara kedua tembok. Kemudian mereka berjalan menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar mereka dan menyusul Zedekia di dataran Yeriko. Mereka menangkap dia dan membawa dia ke Riblah di tanah Hamat kepada Nebukadnezar Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya di Ribka. Juga semua pembesar Yehud disembelih oleh Raja Babel. Kemudian mata Zedekia dibutakan, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja dan perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kemudian Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, mengangkut ke dalam pembuangan ke Babel sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan para pembelot yang menyeberang ke pihaknya, dan sisa-sisa para pekerja tangan. Tetapi sebagian dari rakyat, yakni orang-orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa, ditinggalkan di tanah Yehuda oleh Nebukadnezar, kepala pasukan pengawal, oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal. Pada waktu itu juga diberikannya kebun-kebun anggur dan ladang-ladang kepada mereka. Mengenai Yeremia, Nebukadnezar Raja Babel telah memberi perintah dengan perantara Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, bunyinya, bawalah dan perhatikanlah dia. Janganlah apa-apakan dia, melainkan haruslah kau lakukan kepadanya sesuai dengan permintaannya kepadamu. Maka Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, beserta Nebuzaradan, kepala istana, dan Nergal-Sarazer, panglima, dan semua perwira tinggi Raja Babel mengutus orang. Mereka menyuruh mengambil Yeremia dari pelataran penjagaan, lalu menyerahkannya kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk membebaskannya, supaya pulang ke rumah. Demikianlah Yeremia tinggal di tengah-tengah rakyat. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan, firman Tuhan datang kepadanya, bunyinya, pergilah kepada Ebed Melek orang Ethiopia itu, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel, sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga.
Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagimu sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 40. Yeremia datang kepada firman Tuhan Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawalnya yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini di atas tempat ini. Dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya. Oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang lihatlah, aku melepaskan engkau pada hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu. Jika engkau suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tapi jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh mengambil kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah, kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan dia bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan untuk atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah kepada mereka Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karea, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai, orang Netofa itu, dan Yesanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka, janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri akan menetap di Misbah untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu itu, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan, dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka, maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Pada suatu kali Yohanan bin Karea dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa. Dan mereka berkata kepadanya, tahukah engkau bahwa Baalis, raja Bani Amon, telah menyuruh Israel bin Netanya membunuh engkau? Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Karea berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Karea, janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Demikianlah pembacaan Alkitab malam ini. Mari kita satu dalam doa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk pembacaan Alkitab malam ini. Saatnya kami masuki tidur malam kami. Tuhan, kami mau serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, jaga dan lindungi kami. Sepanjang tidur malam kami, besok pagi kami boleh bangun kembali, menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau serahkan akan seluruh kehidupan jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, tiap pribadi, tiap keluarga. Inilah doa kami ya Tuhan di malam hari ini, yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati saudara.